Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hoki, kita tentunya semua punya ibu. Ibu adalah segalanya buat kita, yang melahirkan, menyusui, merawat kita dari kecil hingga besar. Peran ibu bukan hanya sebatas kita besar. Selama ibu masih hidup, kasih sayangnya tidak akan pernah putus. Kalau kata bahasa Cirebon, ibu itu bisa disebut juga jimat. Masalah jimat seperti apa? Nanti biar Kang Maman yang akan berbicara, yang akan mengupas. Nah, ini bagaimana peran ibu terhadap kita, bagaimana kewajiban kita terhadap ibu. Untuk itu, monggo Kang. Ya, terima kasih Mang Oot dan sahabat hoki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wassohbi wa mawala amal. Jadi, ibu itu jimat. Jimat itu siji sing kudu dirumat. Satu yang harus selalu dijaga. Iya. Kenapa harus dijaga? Karena fungsi ibu yang betul-betul mengandung kita, melahirkan, menyusui, mengurus dengan sabar, itu tentu tidak bisa kita balas. Satu tetes air susu yang pernah kita konsumsi, itu tidak bisa digantikan seandainya seluruh dunia ini kita berikan pada ibu kita. Seperti itu. Maka sangat durhaka bila ada seorang yang tidak menghargai, menghormati ibunya. Nah, ibu dalam bahasa Arab itu ditulis dengan hamzah dan mim, ummun, yang jamaknya ummahat. Nah, panggilannya umun itu bisa umi, cek bahasa kita bisa emak, emah, mama, embok. Itu diambil juga dari hamzah dan mim. Nah, jadi jangan terlalu kaku juga. Saking sok disebut islaminya, panggilannya jadi umi abi. Nggak bisa. Emak, bapak, sarua bae, karena isinya begitu. Yang terpenting itu adalah akar kata apa yang keluar dari hamzah dan mim itu. Pertama adalah keluar imaman. Imam. Bagaimana seorang ibu itu harus betul-betul mampu melahirkan generasi imam. Imam itu dia yang selalu terdepan, punya inovasi, kreativitas. Imam itu orang yang selalu punya kebebasan sosial. Imam itu artinya orang dengan kualitas generasi unggul yang wajadahu bastotan fil ilmi wal jismi. Dia diberi kemampuan sehat secara ragawi dan sehat secara rohani. Makanya setiap sholat kita diajarkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan anak-anak kami itu qurrata a'yun. Jadi di semua sisi membahagiakan. Sehat jasmaninya, cerdas otaknya, bagus akhlaknya, berprestasi, menghormati orang tua. Jangan satu sisi. Sehat jasmaninya tetapi bejat akhlaknya. Pinter otaknya tapi orang tuanya dibunuh, orang tuanya disakiti. Naudzubillahi min dzalik. Dari imam-imam inilah nanti akan melahirkan sebuah komunitas bernama umat. Ummah. Nah, ummah ini adalah sebutkan bahwa Islam wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dia harus menjadi ummatan wasata yang moderat, yang menjadi saksi peradaban yang terbaik, mampu untuk menguasai kehidupan dunia ini. Tidak boleh kita mengaku menjadi orang Islam, tetapi kita tidak menjadi inspirasi dunia. Dari sisi kekayaan, dari sisi keilmuan, intelektual, dari sisi perdamaian, bagaimana kita menghormati alam, ekologi alam dan lain sebagainya. Nah, fungsi itu semua lahir dari seorang ibu. Makanya penghormatan itu yang penting, Iya. Ini ada pertanyaan Kang nih. Bentar, dari siapa ini Kang? Dari Ed. Ini pertanyaannya Miharto Doto. Tama Mang Oot nanya segala kuat Mang Oot. Gini, Kang, bagaimana artinya kita mengaplikasikan pengabdian kita pada seorang ibu? Apakah setelah kita memberikan kebutuhannya itu sudah cukup, Kang? Artinya kita setelah kita sudah bekerja, sudah usaha, kita menafkahi ibu kita juga nih Kang ya, mengganti artinya selama ini ibu yang mengurus kebutuhan kehidupan
sehari-harinya kita cukupi. Apakah itu sudah selesai, Kang? Pengabdian saya sebagai anak itu, Kang. Garis bawahi bahwa kita tidak bisa mengganti apa yang telah diberikan ibu kita secara ikhlas pada kita dengan apapun. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita ingin menghormati ibu kita dari mulai ucapan wala taqul lahuma uff, tidak boleh membantah, tidak boleh menyebutkan atau tidak, apalagi menyebutkan no, itu jangan. Yang kedua adalah membahagiakan hatinya. Salah satunya saat kita rajin ibadah, saat kita berprestasi, saat kita berguna bagi manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, maka akan bahagialah ibu kita. Seperti itu. Lalu lagi, Kang, kalau misalkan ibu kita ini jauh, Kang, bagaimana cara kita ikhtiar tuh? Pulang budi lah kalau kata bahasa Sundanya mah gitu ya. Artinya kita jarang bertemu, jarang berkhidmat pada ibu kita. Itu bagaimana, Kang? Sederhana sekali, bahwa selalu jangan lupa untuk mendoakan orang tua. Robbiqfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua adalah berbuatlah baik kepada orang-orang dekatnya, sahabatnya, tetangganya, termasuk kepada menantunya, cucu-cucunya, artinya kan anak kita. Nah, itu kan akan membahagiakan dia. Yang ketiga adalah menjaga akhlak kita, sehingga tidak ada suara-suara sumbang tentang kita kepada ibu kita, nyampe kepada ibu kita. Maksudnya kalau kita berbuat baik aja, orang tua udah bahagia kok. Nah, kalau ibu kita sudah meninggal, jangan lupa untuk selalu membacakan Fatihah, mendoakan ibu kita. Insya Allah ibu kita bahagia dengan akhlak yang baik yang kita miliki. Sahabat Hoki, luar biasa peran seorang ibu. Jangan takut. Artinya kalau misalkan kita selama ini jauh dengan ibu kita, tapi bagaimana kita menampilkan akhlak yang lebih baik dan terdengar oleh ibu kita, itu pun salah satu pengabdian kita terhadap ibu kita. Nah, untuk itu Kang Maman, ini saya minta Kang Maman berikan ibroh kepada sahabat Hoki dan sekaligus juga menutupnya, Kang. Mangga, Kang. Ya, Nabi Musa pernah mendapatkan perintah dari Allah untuk mendatangi kekasih Allah. Akhirnya didatangi oleh Nabi Musa, dia bertamu kepada rumah itu, tapi tidak ada keistimewaan apapun. Ibadahnya biasa, dia kelihatan orang biasa, sodako pun enggak, orang miskin. Yang justru membuatkan Nabi Musa adalah orang itu tiap hari membopong seekor babi yang besar, dimandikan, diandukin dan sebagainya. Akhirnya penasaran Nabi Musa, jangan salah alamat, tapi dia yakin, dia tanya, mohon maaf ya pemuda, saya diutus oleh Allah, saya Musa alaihissalam. Apa yang membuat kau istimewa sehingga namamu dikenang di langit? Dia bilang, saya tidak punya keistimewaan apapun. Tapi ini babi siapa? Ini babi ibu saya. Dulu sebelum jadi babi dia dikutuk, lalu jadi babi, tapi aku tidak melihat dia babi atau tidak. Dia ibuku yang dulu melahirkan, menyusui dan sebagainya, maka aku tetap berbakti. Dia tetap menjadi orang yang dihormati oleh langit karena penghormatnya terhadap ibu. Mudah-mudahan sahabat Hoki, Umur Ala Kiai, kita tetap mencintai ibu kita, jangan sia-siakan ibu kita, apalagi ibu kita masih ada, dan kita terus mencintai ibu kita. Berkah kepada ibu akan memberi berkah bagi kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.